Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak Islah Munawar. Kali ini kita akan belajar masih mengenai dinamika kependudukan, tapi dengan subbab yang berbeda. Subbab sekarang kita akan belajar mengenai bonus demografi dan dampaknya terhadap lingkungan, dan juga satu indikator lagi yaitu mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Oke anak-anak, silakan siapkan catatan dan seluruh bahan yang diperlukan dalam pembelajaran ini agar kalian bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan nanti. Tidak lupa, bagi kalian yang ingin berkegiatan, jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, stay at home dan kita belajar dari rumah. Anak-anak, ini adalah teknis pembelajaran untuk kali ini. Jadi, perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, kalian akan melakukan absensi. Silakan isi absensi terlebih dahulu. Absensi telah Bapak sediakan di Google Classroom kelas 11 IPS 2. Nah, kemudian anak-anak sekarang memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi dan juga permasalahan kependudukan. Selanjutnya, setelah materi disampaikan, nanti kalian akan mengerjakan soal yang telah Bapak siapkan di Google Classroom. Yang terakhir, karena masih ada waktu yang tersisa, silakan kerjakan tugas berupa membuat peta konsep atau mind map dari materi, bonus demografi, dan juga permasalahan dinamika kependudukan. Oke, materi hari ini itu ada 2. Yang pertama yaitu materi mengenai bonus demografi dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi nanti kita akan belajar apa itu bonus demografi dan dampak apa yang akan didapatkan ketika terjadi bonus demografi. Dan satu materi lagi yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Jadi nanti kita akan belajar juga apa saja sih masalah yang ditimbulkan dari dinamika kependudukan. Dan tidak lupa kita akan menelaah, menganalisis juga bagaimana cara mengatasi atau solusi dari masalah-masalah dinamika kependudukan yang ada. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi pertama adalah bonus demografi. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa itu bonus demografi? Mengapa harus ada bonus demografi? Nah, jadi bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana suatu negara jumlah penduduk produktifnya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Artinya, orang-orang yang siap untuk bekerja itu lebih banyak jika dibandingkan dengan orang-orang yang seperti pensiunan atau yang baru lahir. Nah, di sini merupakan pengertian dari bonus demografi menurut Profesor Dr. Sri Murtiningsih. Beliau mengatakan bahwa bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang terjadi karena menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang. Nah, sebagaimana kita ketahui, rasio ketergantungan yaitu perbandingan antara jumlah populasi non-usia kerja dan jumlah populasi usia kerja. Artinya, jumlah populasi usia kerja itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi non-usia kerja. Nah, anak-anak, jumlah penduduk produktif atau usia kerja di Indonesia itu diperkirakan pada tahun 2020 sampai 2030 itu mencapai 70%. Nah, kemungkinan
tahun 2025 itu anak-anak akan menjadi usia produktif yang siap untuk bekerja dan masuk ke dalam bonus demografi. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan bonus demografi. Jadi bonus demografi ini memang tidak boleh disia-siakan karena sangat banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan terutama terhadap ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan bonus demografi. Nah anak-anak, jadi ada 3 faktor yang akan menentukan apakah bonus demografi yang ada berhasil atau tidak. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Nah, kenapa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu? Karena pendidikan menjadi dasar bagi para penduduk untuk mendapatkan pengetahuan agar menjadi bekal ketika kerja nanti. Artinya apabila pendidikannya baik, maka penduduk akan dibekali dengan skill-skill yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan bonus demografi. Karena dengan kesehatan yang baik, maka setiap orang yang termasuk ke dalam bonus demografi akan sehat. Nah, itu kesehatan itu merupakan investasi jangka panjang yang dimana tersedia program kesehatan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila ada jaminan untuk kesehatan masyarakat, maka bonus demografi akan dikatakan berhasil. Yang terakhir adalah lapangan kerja. Nah, tentu saja lapangan kerja menjadi faktor penentu karena bonus demografi ini harus diarahkan untuk menjadi penentu dalam perekonomian. Maka dari itu harus dibukakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Nah, anak-anak, di sini adalah beberapa contoh dari kegagalan bonus demografi. Yang pertama ada di Brazil, yaitu pada tahun 1970-an sampai 2018. Akibat kegagalan bonus demografi, terjadi resesi ekonomi yang mempengaruhi defisit anggaran untuk akses pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jadi ketika bonus demografi gagal, maka yang terjadi adalah resesi ekonomi karena ketidakmampuan dari negara untuk menampung kapasitas penduduk produktifnya. Selanjutnya adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan ketika gagal dalam bonus demografi, itu akibatnya tingginya angka pengangguran akibat diskoneksi antara tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh tingkat lapangan pekerjaan. Dan di Afrika Selatan ini banyaknya angkatan kerja tapi lapangan pekerjaannya hanya sedikit. Nah, selanjutnya yaitu masalah yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Apa saja masalah yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ledakan penduduk. Apa itu ledakan penduduk? Ledakan penduduk yaitu merupakan suatu keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan cepat akibat tingkat kelahiran tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Nah, secara sederhana, ledakan penduduk itu akibat banyaknya kelahiran tapi kematian sedikit, sehingga jumlah penduduk semakin bertambah, sedangkan kematian semakin berkurang. Nah, apa dampak negatif dari ledakan penduduk? Yang pertama, adanya
terjadinya eksploitasi lahan berlebih. Nah, akibat penduduk yang banyak, maka eksploitasi lahan akan semakin banyak dibutuhkan. Maksudnya adalah untuk tempat tinggal. Ketika lahan di kota semakin mahal dan semakin sedikit, maka orang-orang akan membuka lahan, kemudian membangun tempat tinggal. Selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas industri dan rumah tangga. Nah, karena semakin banyak penduduk, maka kebutuhan industri dan kebutuhan barang-barang rumah tangga itu akan semakin tinggi, sehingga aktivitas keduanya itu akan semakin tinggi pula. Kemudian rendahnya kualitas penduduk. Nah, ketika penduduk banyak, alhasil itu merupakan salah satu indikasi bahwa kualitas penduduk sangat rendah. Contohnya adalah tidak diterapkannya KB atau 2 anak lebih baik kepada setiap pasangan. Selanjutnya yaitu perebutan lapangan kerja. Nah, dengan banyaknya penduduk yang membutuhkan pekerjaan, maka ketika ada lapangan pekerjaan yang dibuka, maka penduduk akan berbondong-bondong untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, contoh ini mungkin kita sudah amati. Kita bisa amati juga di lapangan ketika ada pekerjaan yang dibutuhkan, sangat banyak sekali pendaftar yang mendaftar, sedangkan yang dibutuhkan boleh dibilang sangat sedikit. Yang terakhir adalah pembangunan pemukiman. Jelaskan di awal tadi, dengan adanya eksploitasi lahan berlebih, yaitu untuk membangun pemukiman. Nah, lantas apa solusi untuk menekan ledakan penduduk? Di sini ada 3 solusi. Yang pertama adalah menetapkan program KB. Jadi kita harus sadar akan pentingnya program KB, yaitu salah satunya untuk menahan ledakan penduduk. Kemudian menetapkan batas usia kawin pertama. Nah, ini juga salah satu solusi. Jadi dibatasi usia untuk nikah, terutama usia nikah muda itu tidak dianjurkan ya. Lebih baik usia pernikahan pada kondisi yang sudah matang. Nah, terakhir adalah meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan. Apa tujuannya? Jadi ketika fasilitas pendidikan banyak, kemudian orang berpikir untuk lebih memilih pendidikan, maka perkawinan ataupun pernikahan menjadi dinomorduakan atau bukan menjadi prioritas utama. Masalah kependudukan selanjutnya yaitu adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia. Jadi dengan persentase tertinggi tersebar di Pulau Jawa sebesar 57% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, seharusnya jumlah penduduk yang sangat banyak di Indonesia ini harusnya tersebar dengan merata, tapi malah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi dan pulau lainnya itu sangat sedikit, hampir tidak setengahnya dari Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa itu hanya 7% dari luas Indonesia. Nah, ini merupakan solusi dari persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, dilakukannya transmigrasi dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk. Kemudian pemerataan lapangan kerja. Yang terakhir adalah penundaan usia menikah. Nah, kenapa transmigrasi? Tentu transmigrasi menjadi salah satu solusi terbaik agar penduduk merata. Namun selain itu,
Dengan dilakukannya transmigrasi harus dibarengi dengan pemberian solusi ataupun tunjangan kepada orang yang ingin melakukan transmigrasi. Selanjutnya adalah pemerataan lapangan pekerjaan. Nah, kenapa orang sering atau lebih ingin datang ke Pulau Jawa? Karena merasa di Pulau Jawa itu lebih banyak lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Artinya apabila dengan adanya pemerataan lapangan pekerjaan, maka hal tersebut akan dikurangi ataupun perspektif tersebut akan dikurangi oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk mengembangkan wilayahnya sendiri daripada melakukan pencarian pekerjaan di ibu kota atau di Pulau Jawa. Nah, anak-anak, materi pada hari ini sudah selesai. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan. Ini merupakan sedikit quotes yang tim SMA Pagri Bandung buat. Kalian beruntung. Salah satu cara untuk bersyukur yaitu berjuang dalam kondisi apapun untuk mendapatkan ilmu dan wawasan. Percayalah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat anak-anak. Oke, materi telah selesai. Selanjutnya Bapak sudah menyiapkan soal untuk meningkatkan pemahaman kalian. Silahkan lihat di Google Classroom dan jangan lupa untuk membuat mind map atau peta konsep dari materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, demikian Bapak tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat anak-anak, tetap belajar dari rumah. Apabila ingin berkegiatan di luar, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.